dengan mengklaim sebagai cucu Nabi. Hampir 1 abad. Akar-akar mereka sudah tertanam luas, bahkan sudah mendoktrin jutaan mungkin umat Islam pribumi Nusantara. Hingga sudah hampir 1 abad ini kita tidak pernah bisa berkutik pada saat melihat kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Mulai dari Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik Syihab. Saya sebut nama nggak apa-apa, karena memang ini bukan fitnah dan ini bukan framing. Bagaimana Habib Rizik Syihab dari awal sudah mengatakan sesepuh NU, cucunya Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Gus Dur itu disebut dia sebagai buta mata buta hati. Belum lagi Bahar bin Smith mengatakan kiai-kiai dan ulama-ulama kita yang namanya kiai anjing lah, kiai segala macam. Nah, tapi selama ini kan kita diam. Kenapa? Kita masih berhusnuzon. Jangan-jangan benar kata ulama kiai-kiai kita zaman dulu itu bahwa mereka ini adalah zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbekal husnuzon inilah selama ini kita bersikap. Hanya beberapa orang, beberapa tokoh saja yang tidak berbekal husnuzon ya, yang memang sudah menyaksikan tentang kebenaran nasab Bani Ba'alawi ini. Nah, berkembang kemudian sebagai patokan bahwa yang namanya ilmu itu berawal dari rasa skeptisisme kita, rasa keraguan kita terhadap sesuatu. Ini awalnya. Nah, maka begitu terjadi di era belakangan ini bahwa ada sejarah yang dipalsukan, bagaimana NU, sejarah berdirinya NU pun sudah dipalsukan, ditambah yang bin Yahya itu, kemudian makam-makam, ribuan makam. Tim kita dari tim Alap-Alap Mataram itu sudah mendeteksi ribuan makam, termasuk di dalamnya ada Raden Rizal ini yang sudah dialawikan. Belum lagi nama-nama pahlawan-pahlawan kita yang gugur menumpahkan darah untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah dibaalawikan, sudah diklaim sebagai Bani Ba'alawi. Belum lagi persoalan-persoalan lain, mulai dari bendera, lagu Indonesia Raya, segala macam semua sudah mulai diklaim. Selama ini kita diam. Kenapa kita diam? Lagi-lagi kembali bahwa kita selama ini berhusnuzon. Jangan-jangan benar mereka ini adalah zuriyah Rasulullah. Nah, hampir 1 abad kita berhusnuzon, ternyata mereka semakin menjadi-jadi. Bahkan terbukti beberapa Habib yang kata-katanya Habib ya, kalau kata saya Habib ya, yang terbukti pernah ngambil istri orang. Kemarin itu ada salah satu kabit itu kepergok jam 3 subuh di kamar istri orang saat suaminya sedang berlayar. Dan banyak lagi, belum lagi persoalan-persoalan dawirnya. Saya berani open cam gini, saya memang mantan muhibbin. 4 tahun saya jadi muhibbin. Kan gitu. Nah, tapi berangkat dari skeptisisme kita itu, dari keraguan kita itu, kita kan mulai bertanya-tanya, apa benar ini zuriyah Nabi? Masa iya sih zuriyah Nabi kerjanya kayak Habib Rizik melakukan fitnah sana, fitnah sini, tabar hoak, provokasi, ya kan? Bahkan terbukti organisasi dia sudah dilarang untuk hadir di Indonesia, dibubarkan. Kemudian bagaimana Bahar bin Smith dengan mengangkat pedang, mengajak pribumi perang, memprovokasi lagi. Ini kan yang membuat kita bertanya lebih keras, bener nggak sih ini cucu Nabi? Kan gitu. Nah, di abad belakangan ternyata lahirlah seorang yang namanya Kiai Imaduddin Al-Bantani dari Banten. Bersama kawan-kawannya, ada Tengku Qori, ada Said Abbas Buntet, ada segala macam, yang mengeluarkan kajian ilmiahnya terkait dengan nasab Bani Ba'alawi. Ternyata hasil kajian ilmiah Kiai Imad ini membuktikan secara valid bahwa nasab Bani Ba'alawi memang tidak pernah tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pemantiknya. Hanya pemantik. Kalau sebabnya itu memang diawali oleh Bani Ba'alawi sendiri dengan perilaku mereka yang jauh menyimpang. Tapi pemantiknya adalah kajian ilmiahnya Kiai Imad yang membuktikan bahwa Bani Ba'alawi memang tidak pernah tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Pak Satria Kuda Putih, Pak Satria,
Yap. Kita pengen mendengarkan seperti mana tadi Pak Satria tunjukkan kepada saya bahwa ada Raden Rizal di sini, belum kita kasih panggung dia nih. Beliau belum kita kasih panggung, Pak Satria ya. Ya, Boleh Pak Satria, Pak Rizal? lagi. Ya. 2 menit lagi, berarti langsung Oke. Raden Rizal. Baik. Silakan 2 menit lagi. Artinya Silakan. teman-teman, sebagai konklusinya, sebagai sebuah kesimpulan, berkat kajian ilmiahnya Kiai Imad, semua umat Islam sekarang bergerak untuk menyampaikan pesan bahwa Bani Ba'lawi memang tidak pernah tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita agungkan. Dan berkat kajian ilmiahnya Kiai Imad, kita sudah umat Islam di bumi Nusantara sudah terbebas dari perbudakan spiritual yang sudah dilakukan oleh Bani Ba'lawi. Makanya alhamdulillah hari ini umat Islam di Indonesia sudah mulai bangkit. Bahkan host perlu diketahui, yang sekarang bergerak bukan hanya umat Islam, karena sudah terjadi pembelokan sejarah. Semua umat pribumi baik itu Islam dan apapun agama yang cinta dengan negara Republik Indonesia ini sudah mulai bergerak, sudah mulai speak up, mengatakan bahwa memang Bani Ba'lawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah dan mereka bukan cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir ini sebagai tambahan buat teman-teman semua. Silakan nanti ditambah lebih valid lagi dari Raden Rizal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi jazakallah khair. Sekarang kita coba mendengar penjelasan dari Raden Rizal di sini. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Raden Rizal. Silakan. On cam ya, on cam Raden. Sebetulnya sudah tadi di awal malah. Ya. Sebetulnya saya sudah tadi di awal, Ustadz. Ya tadi kan menanggapi, belum narasi. Ya, ini. Saya itu mengikuti polemik nasab ini dari 2014, Ustadz ya. Allah tabarakallah, masya Allah. Ya, dari 2014. Sejak saat itu nasab daripada Zuriyah Aulia Tis'ah dipersoalkan. Ya. Jadi gini, pada saat itu nasabnya Zuriyah Wali Songo itu kan sedang dalam penelitian yang dilakukan oleh Robito Hanawiyah ya, mungkin ya itu ya. Sampai juga banyak hal-hal yang saya dalam tanda kutip kurang pantas ya, bahasa-bahasa yang kurang pantas. Tetapi terlepas dari itu semua, kita ambil esensinya adalah bahwa setiap siapapun yang mengisbah dirinya kepada Kanjeng Nabi itu memang harus diteliti. Itu kita sepakat semua itu. Makanya semua diam. Tidak ada yang bereaksi keras gitu ya, melainkan reaksi daripada kritikan mereka atau kajian-kajian mereka terhadap Zuriat Wali Songo sehingga menyimpulkan bahwa tidak ada lagi Zuriat Wali Songo saat ini, itu dengan cara melakukan kajian-kajian ulang. Loh kenapa para habaib dalam hal ini Robito Alawiyah saat itu ya menganggap bahwa Zuriat Wali Songo itu tidak sambung kepada Kanjeng Nabi. Bahkan ada satu tokoh Ba'lawi ya yang keluar, yang sudah bukan dari Robito Alawiyah tetapi mendirikan organisasi lain gitu, apa saya lupa namanya. Kalau tidak salah itu Habib Alidin Segaf ya. Dia mengatakan seperti ini, saya ingat betul, jangankan zuriatnya, wong Wali Songonya aja masih di Syekh Syarifnya saja, bukan Wali Songo, Syekh Syarifnya saja masih diragukan sebagai zuriat gitu. Nah, saya cari tahu apa dasar daripada beliau mengatakan demikian, karena beliau ini seorang an-nasabah. Terus saya masih menganggap bahwa beliau itu seorang an-nasabah pada saat ini gitu ya, pada saat itu karena beliau sudah wafat tuh. Nah, seorang an-nasabah itu nggak mungkin mengatakan suatu nasab memutuskan satu nasabnya seseorang ini tanpa ada dasar. Oh ternyata ada di dalam salah satu rujukan, salah satu kitab yang dijadikan rujukannya itu ya, di situ mengatakan
di situ dikatakan bahwa Al-Ghamad Khan saat itu ya, Al-Ghamad Khan itu hanya sampai ke Said Abdul Malik saja gitu, atau Syarif Abdullah ke bawahnya. Habis itu sudah nggak tahu lagi, sudah ada terdeteksi lagi. Itu versi yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Wali Songo ini min zuriati Rasulillah dari jalur Ba'alawi, tetapi zuriatnya tidak ada. Sudah putus zuriatnya karena tidak terdapati data selama kurang lebih 200 tahun. Oke. Yang kita ambil itu mereka mentoon nasab daripada zuriat Wali Songo berdasarkan tidak terdapatnya data selama 200 tahun. Itu kita terima. Ya. Karena memang tidak logis misalkan selama data 200 tahun tidak ada, kemudian tiba-tiba muncul ada orang mengatakan saya punya data. Gitu ya. Dan datanya itu bukan data yang memang harus kita suguhkan, tetapi data yang sekarang misalkan yang kita bikin, yang kita tulis di tahun 2024 ini untuk apa? Melegitimasi ketiadaan data selama 200 tahun itu. Nah, kita terima kalau itu. Akan tetapi begini, mereka itu kan tidak memiliki data. Oke, saya terima, kita terima. Tetapi tidak memiliki data bukan berarti tidak ada data. Ya, kita sama ratakan dulu nih. Lah, setelah dikaji ulang secara sesama, maka bisa dipastikan zuriat Aulia Tis'ah itu satu pun dari mereka, dari beliau-beliau ini tidak ada yang dari Ba'alawi. Dan dari hasil kajian-kajian itu kan kita tarik saat nama-nama itu satu demi satu itu kita tarik, kita verifikasi. Ternyata ya memang sama sekali secara tarikh, ilmu arkeologi, virologi itu sama sekali tidak mengkonfirmasi bahwa Aulia Tis'ah itu min zuriati Ba'alawi atau Ba'alawi Bani Alawi, itu tidak. Lah, saat itu gencar Habib Bahar Smith itu mengatakan yang sebagaimana kita ketahui ya. Gak perlu kita sebutkan, kan kita sudah tahu semua apa komentar dari Bahar Smith soal itu. Maka disinilah pemantiknya gitu ya. Kemudian kajiannya Kiai Imaduddin yang sudah diupload 1 tahun sebelumnya pasca Habib Bahar Smith itu mengatakan berstatement, itu kembali ada yang meng-up. Disinilah awal mula titik ramehnya nasab ya, rameh nasab. Lah, kami saat ini mempertanyakan nasabnya Ba'alawi dengan cara mereka juga sebagaimana mereka mempertanyakan nasabnya Aulia Tis'ah. Yang pertama adalah mana kitabnya atau catatannya. Itu kan? Ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, syuhra istifadhahnya bagaimana? Kalau hanya cukup surah istifadhah saja, surah Aulia Tis'ah itu sejak ratusan tahun sudah surah istifadhah. Tetapi kan surah istifadhah yang dimaksud oleh para ahli nasab itu kan seperti halnya Ba'alawi saat itu atau dari Robitoh Alawiyah itu kan di dalam surah istifadhah juga ada surah istifadhah fi jamil ajyal gitu. Jadi setiap masanya itu dikenal dan diterima dan dikenal dan terkenal bahwa dia adalah anaknya Anu bin Anu begitu. Lah, pertanyaannya nasabnya Ba'alawi dalam Al-Habib yang mana berpunggal kepada Abdullah atau Ubaidillah yang dikatakan sebagai putra Ahmad bin Isa yang hidup di abad 4. Di abad 4 ada kitab namanya Al-Muntaqilatut Thalibiyah di abad 5. Kemudian ada kitab Syajaratul Mubarakah, Al-Umdatut Thalib. Di situ tidak mengatakan satupun dari kitab-kitab yang tadi saya sebutkan dan banyak kitab-kitab lain di abad-abad tersebut, tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad ibn Isa punya putra bernama Abdullah, melainkan 3.
putranya. Siapa tiga itu? Satu, Muhammad, ya. Kemudian Ali, kemudian Husain. Nah, baru muncul nama Abdullah atau Ubaidillah itu di abad 8. Ya, di abad 8. Lah, kemudian baru dikembangkan di abad 10-an, baru terkenal di abad 10-an. Bahkan Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakronnya sendiri saat menuliskan kitab Al-Burqatul Musyikoh itu dengan mencantumkan nama sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakron, tidak menggunakan Habib atau Sayyid atau Syarif. Itu ya. Kemudian dikutip. Itulah kenapa tadi saya mengatakan la yajuzu bi kasratil masadir idza tunkilu bi aslin wahidin. Jadi tidak diperlukan, tidak butuh kita menggunakan menghadirkan banyak masadir, banyak dalil-dalil, banyak kitab-kitab, catatan-catatan. Saat rujukannya adalah satu, gitu. Ya kita bahas rujukannya saja. Yang kita bahas itu dari mana Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakron mengatakan bahwa Abdullah sebagai putra Ahmad ibn Isa ini dasarnya apa? Sementara di abad 5, abad 4, abad 5, abad 6, abad 7 tidak pernah ada yang menyebutkan itu. Maka saya pernah mempertanyakan kepada Gus Rumel Abbas saat itu kita berdiskusi gini ya. Saya nanya sama beliau, Ustaz, apakah panjenengan pernah menemukan kitab yang sama dengan Al-Muntaqilatut Thalibiyah di abad yang sama atau yang lebih tuaan atau yang lebih mudaan dikit lah gitu ya. Yang mengatakan bahwa Ahmad ibn Isa ini pindah ke Yaman gitu ya. Kalau kitab Al-Muntaqilatut Thalibiyah itu kan menceritakan perpindahan Sadah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Itu menceritakan kepindahan para Sadah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, seperti halnya misalkan ada Syekh Abu Hanafiyah atau Ibnu Hanafiyah. Ibnu Hanafiyah ini salah satu putra zuriyah daripada Sayyidina Ali yang selain daripada Sayyidatina Fatimah, ya, dari ibu yang selain Sayyidatina Fatimah. Itu diceritakan bahwa beliau pindah dari Basrah ke Irak, ke Yaman. Ini di abad 5. Logika saya di sini mengatakan, lo kok bisa sekali Syekh Ahmad atau Ahmad Al-Abbah, Syarif Ahmad Al-Abbah atau Al-Nafat atau Al-Muhajir yang begitu terkenalnya kitab Al-Muntaqilatut Thalibiyah yang menjadi catatan penting tidak mengatakan di situ bahwa Ahmad ibn Isa pindah ke Yaman. Ini kok nggak tepung. Sementara Ibnu Hanafiyah sendiri diceritakan bahkan masih banyak selain daripada itu yang pindah ke Yaman itu banyak. Tetapi tidak ada satupun dari sekian yang pindah ke Yaman nama Ahmad ibn Isa. Itu kan berarti dari sisi tarikh ya. Dari sisi ilmu sejarah. Ilmu sejarah kurang begitu mengkonfirmasi ya. Kemudian ilmu nasab pun hanya menggunakan syuhrah wal istifadah dengan cara husnudzon pada saat ini ya. Kemudian bayinah datang, ya gugur sudah. Ana begini, selama pengakuan dia begini, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah illa ma yasbutu yukhalifuhu, kan begitu. Sesungguhnya nasabnya seseorang itu ditetapkan berdasarkan istifadah ya, terkecuali apabila ada data yang membantah itu. Selama data yang membantahnya belum terbantahkan juga, gugur istifadah itu. Nah, pertanyaannya, apakah bantahan-bantahan terhadap Ba'alawi sebagai zuriat Kanjeng Nabi ini juga sudah terbantah? Kan belum. Maka sampai sejauh ini kami masih menunggu yang dikatakan kitab sezaman. Kalau saya bukan kitab sezaman ya menyebutnya itu.
min kutubil mutaqaddimin wal mutaakhirin. Jadi nanti bisa lebih lebih mudah dari abad sebelumnya, misalkan kan abad 4 kita bisa merujuk ke abad yang kelima, abad 5 atau abad 6 itu sudah maksimal gitu. Dan satu pun nggak ada. Kalau hanya 200 tahun senggangnya, ini masih dimungkinkan untuk tasamu gitu. 200 tahun baru ditulis. Ini masih memungkinkan. Misalkan saya dapat kabar dari panjenengan, kemudian saya yang mendapat kabar dari panjenengan mengabarkan ke yang lain terus sampai 200 tahun, ini masih memungkinkan. Tetapi kalau sudah 500 tahun, ya sudah harus. Iya tuh. Sekian Ustaz dan teman-teman, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah, monggo untuk diluruskan. Terima kasih. Jazakallah Raden, jazakallah khair. Ilmu sangat bermanfaat. Mungkin teman-teman yang di sini harusnya punya catatan begitu ya. Saya dari tadi sibuk mencatat. Ya, karena pemaparan sepanjang itu saya belum bisa ngikutin, tapi sedikit saya catat, mungkin nanti bisa terulang lagi dan menjadi satu pengetahuan buat kita semua ya. Iya. Itu baik. Iya, baik Pak Satria. Tadi saya melihat bahwa Akhi Aisyah ya. Saya mau panggil Akhi Aisyah ini. Akhi Aisyah ya. Coba kita undang Ukhti Aisyah, Masya Allah. Akhi laki. Ayo naik deh, Ukhti naik, Masya Allah. Suruh on cam Bi. Dari tadi dia bilang saya malas berdebat dengan Khawarij, katanya begitu. Ya, cobalah tolong jelasin di mana Khawarij itu apa. Ini saya udah undang ya. Ayo silakan. Silakan Ukhti. Ayo silakan Ukhti. Mana dia? Udah saya undang ini ya. Berarti Ukhti nggak bisa menuduh atau mengklaim bahwa kita ini semua apa yang tadi Ukhti bilangin tanpa ada penjelasan dari Ukhti begitu. Ya. Jadi di sini kita tuh kan sebagai seorang akademisi ya. Itu silakan ya. Gimana Pak Satria kuda putih dia nggak kelihatan. Ya, sambil ya kita minta Bang Takto nomor 18 ini untuk bernarasi. Baik, siapa? Acong. Pak Acong. Masya Allah. Saya pengen punya logo gitu juga tuh. Kayaknya banyak banget ini yang pakai logo itu tuh. Serentak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh, sudah diterima di Nekan. Ya. Mohon maaf, nggak apa-apa ya Syekh ya, kami tidak on cam ya. Silakan lanjut Pak Acong, silakan. Bang Acong. Oh, ini siapa duluan? Bang AM Boy. Bang Acong. Pak Acong, kita lagi nunggu Pak Acong. Silakan. Iya, baik. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host, tuan-tuan guru dan teman-teman di bawah. Saya beberapa poin ya. Jadi kita itu selaku orang yang berusaha untuk menjadi akademis harus standarnya sama, nggak boleh. Ini ada dua gerbong Ubaidillah dan Wali Songo. Gerbong utamanya nih, awal-awalnya gerbong Wali Songo itu dengan kereta api
Tetapi ternyata bisa dibuktikan dengan dibantah oleh NAAT yang menelusur sampai Pakistan dan Mesir, leluhur dari Wali Songo. Ada orang mengaku atau zuriat Wali Songo, kita wajib menerapkan standar yang sama, minta pembuktian untuk validasi. Sama halnya ketika orang sekarang mengaku zuriat Nabi dari klan Ba, itu harus kita perlakukan sama, double standard ya. Tetapi yang bisa dipastikan Wali Songo ini jalurnya dua, melalui Musa Al-Kazim, naik Dina Hussein, dan satu jalur lagi Syekh Qadir Jailani naik kepada Sayyidina Hasan, cucu-cucu mulia dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi pembeda ya, gerbongnya dulu nih beda. Kemudian hal-hal lainnya saya belum pernah mendengar mengagul-ngagulkan bahwa saya ini adalah zuriat Nabi. Syiar mereka memakai cara sinkretisme, yaitu adat setempat dipakai untuk jalan. Karena pada saat itu, sekarang ini dengan zaman kemajuan baca kitab, internet dan sebagainya, zaman dulu itu masih yang bisa membaca dan menulis itu hanya pandito, orang berilmu. Pandito mengisahkan tentang kitab mereka dari Barata. Jadi mereka akan pula pawai. Nah, Sunan Kalijogo juga menggunakan ini ya, contohnya bisa terlihat tuh jejak lagu Ilir-Ilir, terus pewayangan Jimat Kalimosodo. Mereka itu tugasnya belum finish karena saat itu zamannya bagaimana kepada masyarakat yang sangat kuat keyakinan Hindunya, Budanya. Ini hal-hal yang sangat didengar oleh orang-orang Indonesia. Mereka itu datang berombongan, bergelombang. Sebenarnya kan tidak hanya 9, tapi yang kita kenal 9 wali. Kemudian juga mereka ada yang utusan. Ada beberapa sejarawan mengatakan mereka itu datang zaman Khulafaur Rasyidin. Ada lagi yang mengatakan utusan dari kekhalifahan Utsman. Sebenarnya banyak. Dari semua ini, Wali Songo tidak pernah mengagul-ngagulkan, saya ini di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah. Lalu kalau kita lihat sekarang, apa manfaat mengagulkan di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah yang dibangga-banggakan leluhurnya dengan muaranya, muliakan kami, karena dari kamilah kalian akan mendapat syafaat. Bagi saya ini kurang etik, tidak berdalil. Agama Islam itu gampang karena Allah selalu memudahkan yang diri. Jadi Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau rindu nih, yang nggak pernah mendengar, nggak pernah melihat langsung, tapi bahwa Muhammad SAW diutus sebagai khataman nabiyyin untuk rahmatan lil alamin. Ini loh udah mudah. Kenapa harus ada doktrin kalian percaya Al-Quran tapi nggak percaya kepada habaib? Kalian sesat. Dari mana ini?
Ya, jadi itu dulu yang perlu dibahas. Karena kalau kita bicara kitab, dari awal saya melibatkan diri bernasab ini, saya selalu jujur. Saya tidak bisa baca kitab yang huruf Arab kontos ya, tetapi ada beberapa orang yang memang bisa membaca kitab. Jadi kalau kita ini orang awam, tinggal mengkaji dan menganalisis yang bisa baca kitab. Harus fair teman-teman. Good stories always from both side. Cerita yang harus selalu dari dua sisi. Nggak boleh kita terlalu egois. Yang benar boleh kaji dan analisa. Islam mengajarkan sisi check and recheck. Nggak boleh ketika orang bertanya, engkau mengaku zuriat Nabi, lalu dijawab dengan fitnah. Oh, kau Wahabi, kau Khawaris, kau komunis. Ini nggak benar. Kalau memang bisa dibuktikan dan pembuktian dari klan Ba'alawi, Hanif mengumpulkan 140 kitab. Dicek tidak satu abad uji dari sumber sezaman, abad 4, 5, 6, 7, 8 Hijriah. Enggak di situ. Gus Rumail bahwa di dalam mata kuliahnya sumber sezaman itu atau kitab sezaman itu wajib. Tidak ada sumber primer, sumber sekunder. Kitab sezaman tidak berarti berbentuk mushaf. Kitab sezaman tidak bisa berbentuk artefak dan alat-alat perang dan jejak-jejak lainnya ya. Saya kira gitu dulu host, thank you, standby. Baik, terima kasih ya. Memang jadi agak apa? Sebetulnya kita banyak harus belajar begitu kepada teman-teman kita ini yang punya pengetahuan tentang nasab. Dan yang paling pertama itu tadi kita kehilangan kritis, ya. Kita kehilangan kritis gitu untuk bertanya sesuatu karena memang kita sudah termakan oleh dogma gitu ya, bahwa kita daya kritis kita dimatikan dulu sehingga kita lalu lu tunduk patuh begitu ya, sehingga apa informasi-informasi itu tersebar kemana-mana sehingga menjadi ketakutan umat Islam begitu ketika kita tidak menuruti klan-klan Ba'alawi yang mengaku zuriatun Nabi begitu ya. Saya mohon ini bukan sekedar konten tapi ini menjadi kerisauan kita bersama begitu untuk bangkit daripada keterpurukan ya. Artinya apa yang tadi Pak Acong sampaikan bahwa kita kehilangan kritis, kita tidak mau bertanya begitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana orang yang di bawah sana begitu. Kita mungkin juga tidak bisa menjangkau mereka begitu. Ya, apa mungkin nggak dari lokasi kita jauh atau memang juga ada, tapi memang mereka sudah terlalu masuk terlalu dalam begitu. Apa ya saya bilang itu apa sihir begitu. Oke. Jadi kita bukan sekedar konten tapi kita ini berdoa dan punya kerisauan dalam pikir kita bagaimana Satu putaran sedikit host. baik. 1 menit. Silakan Pak Acong. Iya, tadi host bertanya ya tentang logo ini, petisi merah putih. Kita ini kan yang katakanlah tidak percaya Ba'alawi sebagai zuriat Nabi. Di diskusi malam terbentuklah wacana kita harus melakukan aksi, tidak hanya adu data, adu dalil. Nah, terbentuklah ya. Jadi ini walaupun berbentuk badan hukum kan oleh
Kemenkumham, tetapi tetap masih dalam koridor konstitusi. Ya, warga Indonesia kumpul berserikat dan menyatakan pendapatnya. Kemudian kita menggalang dana untuk biaya operasional. Apa yaitu berkirim surat serta membawa bukti-bukti, melaporkan ormas besar yang merupakan aset bangsa Indonesia sejak dulu, ya, ormas NKRI. Juga kemudian kita melaporkan kepada instansi pemerintahan terkait keresahan kami atas penyimpangan akidah. Misalnya ketika dikubur ditanya man robuka, jawabnya Habib Abdul, seterusnya dan seterusnya. Pembohongan tentang ini kiswah Nabi SAW, ini darah, entah itu tinta merah dikucurkan ke air, airnya dijual. Hal-hal yang meresahkan ini kita lakukan. Kemudian yang lebih menjadi isu nasional, ketika kawan nasional, sejarah kemerdekaan RI itu sudah dibelokkan. Kita cemas 50 tahun, 100 tahun kalau kita nggak bergerak dari cucu kita tersingkir karena nggak ada ruang lagi. Kalau bukan leluhur kami Ba'alawi yang menyebarkan Islam, kalian masih nyembah pohon. Kalau bukan leluhur kami yang hari ini, kalian masih menjadi budak penjajah. Bahkan ada seorang Ustadz Kondang bilang, ya, bukan karena habaib kita tidak merdeka dari penjajah. Nah, ini menyesatkan. Repotnya yang awam ketika dibenturkan kepada kiai-kiai, abuya-abuya, dan ustadz-ustadz kondang. Ilmu lu lebih hebat mereka, alim mana lu sama mereka. Nah, ini sesuatu yang tidak fair. Saya tutup putaran ini. Ulama boleh jadi salah, tetapi haram bohong atau membela kebohongan. Ini bukan masalah perselisihan pendapat, masalah yang terang benderang. Pembuktiannya sampai saat ini Ba'alawi belum bisa mengajukan sumber sezaman, sejak filologi, dan bahkan harapan terakhir tes DNA juga belum bisa membuktikan. Jangan marah ketika orang bertanya, jawab, jangan dilempar fitnah begini begono. Thank you. Menimba ilmu. Masya Allah, terima kasih Pak Acang, terima kasih, jazakallah, jazakallah. Jadi kita harus suarakan ini semua, apalagi mereka yang gaptek, ya, itu gagap teknologi, orang-orang di bawah, ya. Kita juga seharusnya berani, ya, yang punya kesadaran, ya, punya hati nurani dan ilmu pengetahuan untuk menyadarkan teman-teman kita yang di bawah sana. Begitu, ya. Ya, kasihan kalau jadi mereka jadi